Dan khotbah saya hari ini saya beri judul adalah tidak terkenal namun memberi dampak besar atau berdampak besar. Dalam Alkitab kita dicatat banyak tokoh-tokoh yang sangat dikenal karena ceritanya cukup panjang. Perjanjian Lama misalkan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, berpasal-pasal atau cukup banyak pasal yang menceritakan bagaimana kisah perjalanan hidup mereka. Perjanjian Baru misalkan ada Rasul Petrus, Rasul Paulus, ada Timotius, ada Titus misalkan. Mereka dicatat cukup panjang kisahnya sehingga mungkin kebanyakan orang Kristen atau kita anak-anak Tuhan lebih mengenal tokoh-tokoh itu. Tapi tahukah kalian ada banyak orang-orang yang mungkin tidak tercatat dalam Alkitab kita atau ada yang tercatat tetapi kisahnya hanya singkat, hanya pendek. Nah, jangan kita ambil keputusan atau kesimpulan cepat-cepat kita berpikir, oh berarti Tuhan itu gak pakai orang-orang yang tidak ditulis dalam Alkitab. Atau Tuhan gak pakai luar biasa orang-orang yang kisahnya hanya pendek saja dalam Alkitab kita. Hari ini Pastor Bernard akan tunjukkan justru ada orang, ada tokoh di Alkitab yang ceritanya mungkin singkat. Namanya ditulis kisahnya gak terlalu panjang, tapi ternyata berdampak besar. Jadi untuk kita mempunyai pengaruh, untuk kita bisa berdampak besar, tak perlu harus lewat jalan terkenal terlebih dahulu. Yang penting fungsi kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Jadi tak perlu terkenal untuk bisa berdampak. Tak perlu dikenal orang banyak untuk kita bisa berkarya dengan luar biasa. Doanya Pastor Bernard, kalau di antara kalian ada yang diangkat Tuhan sehingga dikenal orang banyak, puji Tuhan dengan itu. Tetap harus rendah hati. Tapi meskipun misalkan orang gak banyak tahu mengenai kita. Tapi tahukah kita tetap partner in Christ. Kita adalah tetap menjadi mitranya Kristus di dalam apa yang Dia kehendaki untuk kita selesaikan sepanjang kehidupan kita. Hari ini Pastor Bernard akan cerita mengenai seseorang yang namanya Aristarkus. Mungkin asing bagi kebanyakan kita. Atau mungkin sedikit sekali kita memperhatikan kisahnya. Tapi tahukah kalian, Aristarkus adalah seseorang yang berdampak besar. Siapa dia? Dia adalah rekan pelayanan daripada Rasul Paulus. Rasul hebat itu. Siapa yang tak kenal kisah Rasul Paulus? Pertobatannya saja dia langsung berjumpa dengan Tuhan. Lewat penglihatan dia melihat terang yang begitu bersinar. Namun tidak menyakiti dalam perjalanannya ke Damsyik. Ada seorang partner Rasul Paulus. Dan sangat berdampak kehidupannya. Namanya Aristarkus. Mari kita belajar biografi daripada Aristarkus. Sehingga kita paham. Mau kita dikenal, mau kita tidak dikenal. Mau kita terkenal, kurang terkenal, atau tidak terkenal sama sekali. Kita tidak masalah dengan itu. Yang kita kejar adalah bagaimana kita kembali menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Ada peran yang begitu penting yang Tuhan mau setiap kita sebagai generasi muda untuk kita terlibat di dalamnya. Pastor Bernard pelajari kisah hidup daripada Aristarkus. Dan ada 4 prinsip atau nilai kehidupan yang Pastor Bernard berdoa itu juga ada di dalam kehidupan kalian sebagai jemaat AOG atau generasi muda. Prinsip atau nilai kehidupan yang pertama daripada Aristarkus adalah orangnya tahan banting. Apa maksudnya tahan banting sih? Tidak manja dengan kehidupan. Orangnya tough. Orangnya tangguh, menghadapi situasi sukar dan sulit, dia tahan banting. Apakah kita termasuk generasi muda yang tahan banting atau manja? Atau kita gampang menyerah, putus asa, patah arang dalam kehidupan? Mari kita lihat kisahnya, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah orang yang tahan banting. Kisah Para Rasul 19 ayat 29. Dikatakan demikian. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus.
Apa yang terjadi di kota mana sih? Itu di kota Efesus. Terjadi chaos, terjadi kekacauan, terjadi demonstrasi besar-besaran. Dan akhirnya dua orang temannya, sahabat atau teman perjalanan Paulus, yaitu Gaius dan Aristarkus, keseret. Mari kita lihat apa sih sebetulnya yang terjadi dalam Kisah 19 ayat 23 sampai 29. Kita lihat dulu supaya kita mempunyai gambaran apa yang sedang terjadi waktu itu di kota Efesus. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Perhatikan ayat 28, mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Ayat 29, seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Oh ternyata kenapa terjadi chaos kekacauan? Karena berita Injil tersebar di Efesus. Akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat pemberitaan Paulus dan kawan-kawan. Sehingga waktu itu Demetrius akhirnya menghasut. Singkat cerita langsung berubahlah suasana kota Efesus yang damai, tenang, penuh aktivitas seperti biasa. Yang sekolah ya sekolah, yang bekerja ya bekerja, yang ke pasar ya ke pasar. Tiba-tiba chaos, kacau, kerusuhan. Dan Gaius Aristarkus diseret di tengah-tengah kekacauan. Bangsa Indonesia, bangsa kita pun mengalami beberapa kali kejadian kekacauan, kerusuhan. Di beberapa kota. Penyulutnya bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam. Saya sih belum pernah berada di tengah-tengah kekacauan, kerusuhan yang demikian besar. Mungkin kalian pernah ngalami. Atau mungkin orang tua kalian pernah menceritakan di kota-kota tertentu. Tapi yang saya dengar, yang saya perhatikan daripada cerita-cerita orang-orang yang betul-betul berada di tengah-tengah kekacauan, kerusuhan. Apalagi sudah anarkis, apalagi sudah lakukan apa pembakaran, penjarahan. Bahkan mengarah kekerasan. Dari cerita mereka saya bisa membayangkan suasana yang mengerikan. Karena bisa mengancam nyawa. Saya bayangkan dua orang namanya Gaius dan Aristarkus pun. Mereka diseret dan masuk dalam suasana yang tidak menyenangkan. Siapa sih mau di tengah-tengah suasana kacau? Siapa sih mau di tengah-tengah suasana demonstrasi? Di tengah-tengah suasana yang tidak enak? Pasti tidak seorang pun juga mau di tengah-tengah suasana yang demikian. Dan mereka diseret dua orang ini, Gaius dan Aristarkus. Diseret bukan karena kesalahan kejahatan mereka. Mereka sedang memberitakan Injil, kabar baik. Mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita diseret di tengah-tengah kekacauan karena kejahatan kita. Atau karena kita dihakimi, diadili karena kejahatan kita. Atau sesuatu yang merusak orang lain. Ya sudah sewajarnya kita perlu menanggungnya. Tapi kalau kita diseret, kalau kita berada di tengah-tengah sesuatu yang akhirnya kita diadili, dihakimi bukan karena kesalahan kita, tetapi justru karena kita melakukan kehendak Tuhan. Justru di situ kita akan melihat bahwa Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan takut teman-teman. Asalkan kita takut dan gentar akan Tuhan. Asalkan kita saleh. Asalkan kita hidup seturut rencana dan kehendak Tuhan. Masalah itu juga pasti datang dalam hidup kita. Karena masalah bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pun. Orang yang cinta Tuhan pun.
Kalian yang mengasihi Tuhan rutin rajin ibadah online seperti ini, CG, Connect Group. Baca Alkitab pelayanan, kita pun gak sepi daripada masalah kan. Gak usah jauh-jauh. Pandemi COVID-19 ini aja semua orang langsung mengalami penderitaan atau tantangan atau sengsaranya, perjuangan yang gak mudah. Bukan hanya orang non-Kristen, orang Kristen pun. Bahkan yang Pastor Bernard lihat dan dengar, bahkan sahabat atau jemaat yang dekat, orang tuanya bisa meninggal karena COVID. Atau keluarganya meninggal karena COVID. Padahal orang Kristen juga. Jadi orang Kristen pun tak kebal daripada masalah. Cuman kita lihat dulu ini masalahnya datang dari mana. Kalau masalah datang dari kejahatan, dosa, pemberontakan, pelanggaran kita, ya gak ada cara lain bertobat. Tapi kalau masalah tantangan itu terjadi justru ketika kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan, jangan takut dan khawatir. Karena kita sedang berjalan di dalam rencana Tuhan yang tepat dan yang sempurna. Kalau itu yang terjadi, jangan bersungut-sungut tapi kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Gaius dan Aristarkus. Dua orang teman seperjalanan Paulus tiba-tiba diseret. Kondisinya tidak enak, bahkan di ayat-ayat berikutnya dikatakan seluruh penduduk kota Efesus berteriak 2 jam. Berteriak besarlah Dewi Artemis 2 jam. Bayangin mereka begitu fanatik sekali dengan Dewi yang mereka sembah sehingga mereka gak bisa diajak ngobrol. Bisa bayangkan kekacauan yang terjadi. Mereka ketakutan mungkin, Pastor Bernard bayangkan mungkin takut dan gemetar di tengah-tengah suasana yang begitu mengerikan. Dan mereka juga gak tahu nasib mereka seperti apa. Tapi kalau kita perhatikan Aristarkus, mau dari kejadian itu maupun setelah kejadian itu, dia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap bersama dengan Rasul Paulus melayani. Bahkan nanti kita lihat sangat indah sekali Aristarkus melayani sampai akhirnya hidup Rasul Paulus bahkan. Bayangin di tengah-tengah kekacauan suasana yang begitu mengerikan, tetap tidak mengubah prinsip Aristarkus. Ternyata dia adalah orang yang tadi apa? Tahan banting, tidak manja. Ayo generasi muda. Jangan mudah putus asa. Jangan manja dengan apa yang kita lalui dalam hidup. Kadang loh, jujur, perjuangan iman kita belum sampai mengalami seperti yang Aristarkus alami. Karena iman mereka akhirnya diseret, disiksa. Bahkan dalam Alkitab ada yang mati martir atau mati kudus, mati syahid karena imannya. Tantangan kita apa sih? Seringkali berasal dari dalam aja. Apa? Rasa malas, rasa enggan. Ibadah online enggan. Connect group komunitas online enggan. Alasannya gak seru kalau gak bisa tatap muka. Tatap muka ketika kondisi nanti baik atau sebelum pandemi juga males-malesan. Ada aja alasannya. Mau dulu sebelum pandemi kita bisa tatap muka juga kita penuh alasan. Mau kita sekarang pandemi harus online juga penuh alasan. Kadang-kadang tantangan kita itu bukan dari luar, kebanyakan dari dalam. Rasa malas, rasa enggan, manja. Kita ngalami masalah di pendidikan, kita putus asa. Kita lalu menyerah, kita bersungut-sungut, nyalakan keadaan, nyalakan orang tua, nyalakan gereja, nyalakan pemimpin. Tapi tidak demikian dengan Aristarkus. Aristarkus orang yang tahan banting. Meskipun kisahnya gak terlalu panjang dicatat. Namanya dicuplik singkat-singkat. Tapi dari cuplikan ayat itu, kita bisa belajar mengenai mental atau sikap pendirian daripada Aristarkus. Dia memiliki dampak yang besar, dampak yang luar biasa. Jemaat tahu apa yang kita alami? Yang membuat hari ini kita merasa putus asa, nyerah. Tuhan tahu kok ketika kita menangis di kamar doa kita atau di kamar kontrakan kita, di kamar kos kita. Mungkin orang tua kita jauh. Atau mungkin di rumah kita itu orang tua ada, tapi mereka nggak tahu pergumulan kita sampai hati kita yang paling dalam. Ya kita curhat kepada orang tua, kepada ayah ibu kita. Tapi mungkin ada pergumulan-pergumulan yang bahkan kita pun sulit menceritakannya, bukan karena kita tertutup. Tapi kadang-kadang membahasakannya kita sulit. Di situ pun ketika kita menangis sendirian berjuang, Tuhan hadir. Ketika kita meneteskan air mata,
Sampai kita gak bisa tidur mungkin. Sampai susah beraktivitas. Dia ada di situ. Jadi jangan menyerah. Jadilah generasi muda yang tahan banting, yang tidak manja, yang tough, tangguh. Menghadapi situasi keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Tapi berjalan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan itu bekerja dan menyertai. Itu yang membuat hidup kita itu gak sia-sia. Itu yang membuat hidup kita melihat banyak kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Pastor Berat berdoa dan berharap kalian jadilah orang yang tahan banting. Lalu yang kedua, orang seperti apa Aristarkus? Pastor Berat pelajari ternyata dia adalah orang yang dapat dipercaya. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Perhatikan ayat yang keempat. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea. Dan siapa? Aristarkus dan Sekundus. Keduanya dari Tesalonika. Dan Gaius dari Derbe. Dan Timotius dan 2 orang dari Asia. Yaitu Tikhikus dan Trofimus. Perhatikan kembali dalam Kisah 20. Nama Aristarkus disebut kembali. Dan tadi ayat pertama dicatat apa? Setelah keributan itu. Keributan yang mana sih? Keributan yang tadi, yang pertama. Yang chaos atau kekacauan terjadi di kota Efesus. Mereka gak terima Paulus memberitakan Injil. Setelah reda, Paulus ingin melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Dia sampai ke tanah Yunani. Kadang harus menghindar beberapa daerah tertentu. Karena dia diancam. Kemudian dia harus menghindar bukan karena dia takut dengan masalah. Tapi ada hal-hal tertentu dalam hidup kita bisa menghindari tantangan masalah itu. Tuhan kasih hikmat. Tujuannya dia mau ke Yerusalem. Buat apa dia ke Yerusalem? Singkat cerita Yerusalem waktu itu mengalami kelaparan. Dan Yerusalem ada gereja pusat mereka, gereja induk mereka. 12 rasul ada di sana. Rasul Paulus kan tidak termasuk bilangan 12 itu. Nah 12 rasul seperti Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan rasul yang lain ada di Yerusalem. Di gereja induk mereka. Dan Paulus setelah berkeliling mengumpulkan bantuan buat gereja induk, buat Yerusalem. Dan siapa yang dibawa? Salah satunya adalah Aristarkus. Aristarkus dipercaya untuk bersama-sama Paulus membawa sumbangan, membawa bantuan dari gereja di luar Yerusalem untuk membantu gereja di Yerusalem. Ternyata Aristarkus pun seorang yang bisa dipercaya. Dipercaya di dalam hal melayani. Dipercaya di dalam hal membawa sumbangan, di dalam hal keuangan. Untuk membantu jemaat yang kesulitan waktu itu. Karakter yang luar biasa dari Aristarkus. Pertanyaannya, generasi muda, apakah kita juga menjadi orang yang dapat dipercaya? Orang yang dapat dipercaya itu pasti dia punya sifat ini. Dia setia dalam perkara kecil. Yesus sendiri mengajar murid dan orang banyak waktu itu. Dia berkata barang siapa setia perkara kecil, dia akan setia perkara besar. Barang siapa benar dalam perkara kecil, benar itu berarti dia betul-betul menghandlenya, mengelolanya, betul-betul dia mengaturnya, tidak mengabaikannya, tidak menganggap enteng apapun perkara kecil, dia pasti akan benar dalam perkara besar. Setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Benar perkara kecil, benar juga perkara besar. Orang yang dapat dipercaya gampang melihatnya. Apakah dia mampu menghandle
dengan baik perkara-perkara yang orang anggap biasa, sederhana, perkara kecil. Ibarat seorang anak kecil itu yang bawa bekal makan siangnya 5 roti dan 2 ikan. Bekal makan siang yang sederhana, yang biasa dibawa oleh anak kecil. Tapi ketika ditaruh di tangan Tuhan, dipecah-pecahkan, bisa memberikan makan 5.000 orang. Apa 5 roti dan 2 ikan di tangan kita yang kita anggap sepele atau kecil itu? Kita anggap studi kita, pelajaran tertentu atau kuliah kita, sudahlah ini kan bukan berurusan dengan apa? Dengan karir kita. Bukan berurusan dengan keluarga. Kita anggap sepele studi kita. Padahal itu hal yang perlu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa sih kita pelayanan? Kita baru menjadi seorang sponsor. Salah satu pelayanan kepemimpinan di dalam Connect Group kita dimulai setelah jemaat jadi sponsor. Menggembalakan 2-3 orang. Apa sih 2-3 orang? Nanti kalau saya dipercayakan 20, 30, 50, 100 ribu orang baru sungguh-sungguh omong kosong. Kalau kita tidak mampu menghandle 2-3 orang itu, mendoakan mereka, menguatkan mereka, menasihati. Kalau mereka down kita ajak kembali untuk mereka kuat. Kalau kita tidak mampu menghandle atau bukan gak mampu, gak mau lebih tepatnya menghandle. Tidak mungkin kita bisa menghandle orang yang jauh lebih banyak. Apa sumber daya yang Tuhan taruh di tangan kita? Apa 5 roti 2 ikan di tangan kita? Melambangkan sesuatu yang kecil, yang sederhana. Apakah kita mengelolanya dengan baik? Ketika kita memberikan nasihat, menguatkan seseorang, apakah kita melakukan dengan sungguh-sungguh? Saya ingat ketika saya bertobat kelas 3 SMA, lalu awal kuliah mulai melayani, dipercayakan juga menjadi seorang pemimpin CG. Saya gembalakan 8-10 orang. Lalu karena setia menggembalakan mereka, kadang menjemput mereka karena beberapa dari mereka gak punya transportasi. Dan Tuhan tumbuhkan sehingga rata-rata hampir selalu 30, 40 bahkan 50 orang ketika saya menjadi seorang pemimpin CG atau CG leader, CGL. Tidak heran Tuhan akhirnya mempercayakan setelah itu ratusan orang, bahkan sekarang ribuan orang. Orang yang dapat dipercaya itu selalu punya sikap ini. Dia setia perkara kecil, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng kepercayaan Tuhan. Pas sebenarnya jadi ingat kisah Daud. Dikatakan dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Yang jumlahnya gak seberapa, Alkitab kita mencatat jumlahnya cuma 2-3 ekor. 2-3 itu artinya jumlah yang sedikit saja. Bukan kambing domba yang ratusan ribuan. Mungkin kalau dibandingkan dengan siapa? Kalau Ayub misalnya dia punya harta sekian ribu kambing domba begitu. Jauh dengan Daud. Daud dipercayakan cuma 2-3 ekor domba, kambing domba. Tapi dia tekun, dia setia. Dia gembalakan, dia bawa ke rumput hijau, air tenang. Disitulah dia melihat bahwa Tuhannya begitu baik terhadap dia seperti seorang gembala. Lalu ketika dia mengembalakan kambing domba, tidak jarang beruang dan singa itu mengancam ingin menerkam domba-dombanya. Dan dia sempat cerita kepada rajanya Saul, jikalau ada singa dan beruang atau yang memangsa ingin mengancam, dia dengan gagah, dia dengan berusaha mengusir, melepaskan daripada cengkeraman. Bayangin, itu terjadi sebelum akhirnya dia menjadi tokoh atau menjadi orang yang sangat terkenal. Kisahnya viral. Kayak sekarang di media mungkin ada video yang viral. Apa yang semakin heboh atau yang viral waktu itu? Ketika dia mengalahkan Goliat. Tapi sebelum itu orang gak lihat dia. Tak perlu terkenal untuk berdampak. Tak perlu dikenal untuk berkarya besar. Tapi Daud mengerjakannya. Akhirnya pengalaman dia bersama dengan Tuhan membawa imannya bertumbuh dan akhirnya dia mampu mengalahkan Goliat yang besar itu.
Saya yakin hampir daripada kalian semua punya mimpi untuk dipakai Tuhan. Sesuai dengan minat, bakat, profesi satu saat yang kalian akan kembangkan jadi dokter, insinyur, arsitek. Apapun itu pekerjaan yang kau mimpikan. Pasti ingin sukses, berhasil di dalam tanggung jawab yang besar kan. Tapi tahukah, perjalanan itu tidak hanya dimulai ketika lulus sekolah, lulus kuliah. Enggak, dimulai dari sekarang. Ketika engkau berjalan menapaki perjalanan bersama dengan Tuhan, apakah didapati engkau menjadi orang yang dapat dipercaya? Aristarkus dia dapat dipercaya. Dia terus mengiringi pelayanan Paulus, Rasul Paulus, meskipun barusan beberapa minggu yang lalu dia diseret di tengah-tengah kota Efesus tadi. Dia tetap dipercaya untuk membawa sumbangan. Sumbangan itu sangat berharga bukan karena uang, tetapi karena untuk menolong gereja induk kota Yerusalem yang lagi kelaparan masa paceklik itu dalam masa krisis. Bantuan yang dikumpulkan oleh Rasul Paulus dari gereja demi gereja di Yunani khususnya menjadi sebuah bantuan yang berharga. Dulu kan gak bisa transfer kayak sekarang. Dulu kan gak bisa pakai QR code, cashless. Dulu kalau orang bawa bantuan ya harus betul-betul bawa cash. Dan di tangan Aristarkus salah satunya dipercaya. Kenapa dipercaya? Uang yang begitu banyak, sumbangan yang begitu banyak, yang besar oleh Rasul Paulus. Karena Aristarkus didapati, dia setia di dalam perkara-perkara kecil dan sederhana. Jadi teman-teman jangan abaikan perkara kecil sederhana. Studi kita kerjakan dengan baik. Pelayanan kita hari ini kerjakan dengan baik. Kepemimpinan kita. Kita berharap jadi pemimpin yang hebat di masa depan. Dia perjalanan kepemimpinan itu bukan dimulai nanti. Dimulai sekarang. Bahkan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Sewaktu engkau dipercayakan untuk memimpin. Kerjakan itu dengan segenap hati. Dan lihatlah. Kitab Amsal berkata orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Berkat gak melulu soal uang. Promosi berbicara mengenai berkat. Pengaruh kepercayaan yang diberikan orang berbicara mengenai berkat. Semakin luas apa yang Tuhan mau lakukan lewat hidup kita. Itu juga berbicara mengenai blessing atau berkat. Biar kalian jadi jemaat AOG generasi muda. Yang dipenuhi berkat Tuhan yang melimpah. Karena dapat dipercaya. Kualitas yang ketiga yang dimiliki oleh Aristarkus. Dia adalah orang yang setia sampai akhir. Kitab Amsal adalah kitab hikmat. Kitab Amsal adalah kitabnya para raja atau calon raja. Raja-raja atau calon raja kalau mau berhikmat harus baca kitab Amsal. Mungkin sekarang kita jarang sekali mendapati raja. Karena bentuk negara di dunia hampir semua jadinya negara-negara yang betul-betul bukan lagi kerajaan. Meskipun ada beberapa yang tetap mempertahankan kerajaan. Tapi raja juga istilah hari ini adalah berbicara mengenai orang yang betul-betul mahir atau berkuasa atau menguasai bidang tertentu. Jadi kalau kalian ingin mahir menguasai bidang tertentu, bacalah kitab Amsal. Amsal berisi hikmat. Orang yang mencintai hikmat dan didikan. Dikatakan di tangan kanannya umur panjang, di tangan kirinya kehormatan dan kemuliaan kejayaan. Itulah upah orang-orang yang mencintai hikmat. Dan di dalam kitab Amsal dikatakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang titik-titik, siapakah yang dapat menemukannya? Apa titik-titik itu? Orang yang setia siapakah yang dapat menemukan. Orang baik hati 1-2 kali, 1-2 bulan, 1-2 tahun banyak. Orang yang cinta Tuhan semangat ketika mereka kuliah, ketika mereka masih sekolah, student, SMP, SMA banyak. Tapi setelah lulus kuliah, setelah bekerja, setelah menikah, punya anak sampai tua, tetap setia. Makin jarang. Kesetiaan menunjukkan jangka panjang, bukan hanya short term tapi long term.
Dan Aristarkus adalah orang yang bahkan dia setia sampai akhir. Mari kita lihat kisah 27 ayat pertama sampai kedua. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ayat yang kedua, kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Perhatikan kalimat berikutnya. Aristarkus seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Kisah 27 adalah dua pasal terakhir. Karena kisah para rasul diakhiri kisah para rasul pasal 28. Jadi kisah 27 yang tadi Pastor Bena bacakan itu mendekati akhir-akhir perjalanan Rasul Paulus sebetulnya. Kondisi berubah, bukan hati Rasul Paulus berubah, tapi Tuhan membawa demikian rupa. Dan kapal itu betul-betul membawa Rasul Paulus menjadi seorang tahanan ke wilayah Romawi. Waktu itu Paulus akhirnya menjadi tahanan. Kenapa Paulus ditahan? Bukan karena kejahatan dia, bukan karena pemberontakan dia. Dia ditahan karena memberitakan Injil. Dihasut oleh orang Yahudi mau memenjarakan dia naik banding kepada Kaisar. Oleh sebab itulah dia harus dibawa ke daerah atau ke kerajaan Kaisaran Romawi. Kondisi dia, Paulus waktu itu sudah menjadi tahanan. Kondisi yang gak mudah. Bisa bayangkan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta besar, seorang rasul hebat itu. Dulunya orang bebas merdeka, sekarang menjadi orang yang ditahan. Bisa bayangkan anak-anak rohaninya. Bisa bayangkan jemaat yang digembalakan. Bisa bayangkan teman-teman seperjalanan Paulus. Mungkin di saat-saat itu ada orang yang akhirnya mungkin para Rasul Paulus sudah menjadi panutan. Sudah menjadi contoh teladan figur yang diikuti selama ini. Ketika Rasul Paulus di penjara, dibawa sebagai tahanan. Mungkin gak banyak orang setia lagi. Mungkin banyak orang meragukan. Mempertimbangkan kalau Rasul Paulus betul-betul hamba Tuhan. Masakan sih Tuhan gak bisa membebaskan Rasul Paulus daripada penjara? Bisa. Tapi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam beberapa kitabnya, suratnya, dia menceritakan itu jalan Tuhan. Satu saat dia harus kembali ke Yerusalem. Jemaat anak-anak rohaninya sudah melarang. Karena apa? Karena beberapa jemaat dapat mimpi atau dapat pernyataan Tuhan bahwa Paulus ke Yerusalem dia akan menderita. Bahkan Paulus sendiri berkata, Roh Kudus juga sudah bicara sama dia. Bicaranya apa sih? Kamu tetap harus ke Yerusalem karena kamu adalah tawanan roh. Bahkan Paulus sendiri berkata, gak ada lain yang diungkapkan oleh Roh Kudus, dinyatakan Roh Kudus selain penjara dan sengsara menunggu aku. Bayangin. Paulus ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk tamasya, rekreasi. Dia tahu perjalanannya ke Yerusalem membawa dia diikat, ditahan oleh kekaisaran Romawi yang waktu itu menguasai dunia. Itulah sebabnya Paulus berkata, kutipan ayat yang sangat dikenal dan sering kita kutip. Mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup berarti bekerja menghasilkan buah. Kutipan yang sangat terkenal. Dan itu yang Rasul Paulus jalani dalam hidupnya. Sebagai seorang tahanan mungkin sahabat-sahabat lain mungkin meninggalkan. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang meninggalkan. Bahkan sebagian besar jemaat, karena jemaat belum tentu semuanya murid. Apa bedanya jemaat dengan murid? Tingkat atau level komitmennya. Murid mau bayar harga, murid mau berjalan dengan setia, murid mau bertumbuh, murid mau dimuridkan dan mau memuridkan. Kalau jemaat sih, yang penting rame-rame lah. Yang penting apa suara mayoritas.
Yang lain ikut ya kita ikut, yang lain mundur ya kita mundur. Kadang jemaat begitu. Oleh karena itu jadilah jemaat, bukan jadi jemaat biasa, jadilah murid Kristus yang sejati. Dan tentang perjalanan Rasul Paulus, ketika dia menjadi tahanan gak mudah. Dan salah satu orang yang menemani dia dalam kapal itu. Bisa kita tebak siapa namanya, tadi saya sudah baca juga, Aristarkus. Aristarkus adalah seseorang yang setia sampai akhir. Dia setia menemani Rasul Paulus. Padahal kapal itu kapal milik Romawi. Entah bagaimana caranya Aristarkus bisa menemani. Apa mungkin dia pura-pura, bukan berarti berbohong. Dia anggap dirinya sebagai budaknya Rasul Paulus. Atau mungkin Tuhan membuka jalan kasih karunia sehingga diizinkan Aristarkus itu bersama dengan kapal Romawi itu karena gak sembarangan orang. Tapi pastinya adalah Aristarkus menunjukkan kesetiaannya sampai akhir. Pastor Bernard jadi teringat, Daud punya banyak pahlawan. Dia punya pasukan yang luar biasa hebat. Tapi di antara pasukan yang banyak itu ada 30 pasukan elitnya dia. Pasukan yang mahir berperang, yang gak takut dengan peperangan. Jadi di antara banyak pasukan ada 30 pasukan. Di antara 30 pasukan itu ada 3 orang yang sampai disebut triwira. Ingat satu kisah, salah satu triwira namanya Sama anak Age orang Harari. Satu saat dia berdiri di sebidang ladang penuh kacang merah. Dan dikatakan di dalam ayat itu tentara Israel sudah melarikan diri. Jadi dia cuma seorang diri. Tapi dia mempertahankan ladang penuh kacang merah itu. Kenapa dia pertahankan? Mungkin waktu itu ladang itulah sumber makanan daripada bangsa Israel. Dia pertahankan. Dia standby, dia berdiri. Di hadapan ratusan mungkin ribuan musuh. Yang siap menghancurkan nyawanya, membunuh dia, mengambil nyawanya. Tapi dia berdiri dengan gagah berani, gagah perkasa. Gak ada banyak orang waktu itu. Tentara Israel sudah berlari, terkocar kacir, tapi dia berdiri seorang diri. Dia pertahankan. Dan dicatat dengan gagah sekali, dengan keren sekali. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepadanya. Kepada orang yang setia sampai akhir. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama seperti kepada Sama anak Age orang Harari itu. Setialah sampai akhir generasi muda. Jangan menjadi loser, pecundang atau pengecut. Ladang penuh kacang merah apa yang Tuhan serahkan kepada kita. Keluarga kita. Pelayanan kita, pergaulan kita. Keuangan kita, kesehatan kita. Ladang penuh kacang merah apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan pergi melepaskannya, pertahankan sampai akhir, sampai selesai. Apa yang Tuhan kehendaki. Dan Aristarkus adalah orang yang demikian. Dia setia sampai akhir. Dan kualitas yang keempat, yang terakhir daripada Aristarkus adalah dia adalah orang yang menjadi sumber penghiburan. Kolose 4 ayat 10 sampai 11. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia. Apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi, perhatikan, penghibur bagiku. Penghibur itu maksudnya apa sih? Pastor Bernard ngelawak maksudnya. Buat Paulus ketawa terus melupakan dia di penjara. Bukan. Ya kalau bercanda sih menjadi bagian pasti daripada komunikasi mereka sebagai teman seperjalanan, partner, bahkan teman sepenjara. Ingat dua-duanya di penjara bukan karena dosa, kejahatan, kesalahan loh. Tapi karena tugas pemberitaan Injil.
Dikatakan sumber penghiburan itu menjadi penghibur, dipakai kata Yunani paregoria. Paregoria. Artinya apa sih sumber penghiburan itu? Artinya itu bantuan yang menguatkan. Kurang hebat apa sih Rasul Paulus? Sapu tangannya aja menyembuhkan orang. Dia gak takut mengalami kematian bahkan. Ketika dinyatakan oleh Roh Kudus ke Yerusalem, penjara dan sengsara menunggu. Jemaat ingin menahan dia. Dia berkata, kenapa engkau justru membuat hatiku tawar? Aku bukan hanya saja rela dianiaya oleh Kristus. Aku juga rela mati. Bahkan keren sekali perkataan Rasul Paulus. Tapi ternyata Rasul Paulus pun menghargai. Dia pun merasakan dampak daripada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Sehingga mengenai Aristarkus, ada 3 orang teman sepenjara, salah satunya Aristarkus, dia berkata, Aristarkus telah menjadi paregoria bagiku. Sumber penghiburan bukan hanya buat bercanda saja, atau teman rileks, teman santai ngobrol, tapi menjadi kekuatan. Apakah kita menjadi kekuatan bagi orang lain? Atau justru sebaliknya kita melemahkan orang lain? Apakah kita mengangkat hidup seseorang atau menjatuhkan, menghancurkan lewat perkataan, pikiran, tindakan kita? Tapi Pastor Bernard berdoa tentu saja generasi muda, jemaat AOG, dimanapun kalian berada, orang tua kalian dikuatkan. Kalau kalian punya sibling, saudara kandung, dikuatkan mereka. Kalau kalian punya teman sekolah, teman kampus, dikuatkan mereka. Kalau kalian punya teman di CG, dikuatkan mereka. Biarkan kalian pun jadi sumber penghiburan. Paregoria itu menjadi yang menguatkan mereka. Itulah sumber penghiburan. Dan Aristarkus disebut sebagai teman sepenjara. Dia rela dipenjara bersama-sama dengan Paulus. Tapi jangan heran, di penjara itu justru Paulus berkata, berita Injil selesai sampai ke ujung bumi di zaman itu. Karena kekaisaran Romawi waktu itu dianggap ujung bumi. Karena kekaisaran Romawi tidak takut akan Tuhan. Justru karena pemenjaraan Paulus lah Injil sampai ke ujung bumi di zaman itu. Dan di zaman kita hari ini juga Injil kita harus bawa sampai ke ujung bumi. Mana ujung bumi? Orang-orang yang belum mendengar soal Injil. Bawalah sampai ke orang-orang itu. Dan dalam perjalanannya kuatkan orang-orang di sekeliling kita. Jadilah sumber penghiburan. Jadilah orang yang menguatkan. Dengan demikian kehidupan kita gak pernah sia-sia. Dari perjalanan Aristarkus, orang biasa yang tidak terkenal. Mungkin jarang sekali kita dengar dikotbahkan baru kali ini mungkin. Kita belajar kembali, milikilah 4 kualitas kehidupan seperti dia. Jadilah orang yang tahan banting, tidak manja dengan situasi. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Benar dalam perkara kecil, benar dalam perkara besar. Jadilah orang yang setia sampai akhir, bukan hanya di awal semangat. Tapi sampai finishing well, finishing strong. Dan yang keempat, jadilah sumber penghiburan. Jadilah orang yang menguatkan, bukan menjatuhkan. Tak peduli kita dikenal, terkenal, atau tidak dikenal sama sekali. Hidup kita tetap bisa berkarya. Hidup kita bisa berdampak bukan karena kekuatan, kehebatan, keperkasaan, pengalaman kita. Karena sesederhana ini. Karena Yesus Kristus sudah ada dalam hidup kita. Dia telah menebus kita. Kita dituntutnya dalam hidup yang baru. Itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang berdampak, bermanfaat. Jadilah orang-orang yang demikian. Jemaat AOG, jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Haleluya, amin.